sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Jadi yang pertama yaitu Anda harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Zoom ke dalam handphone ataupun komputer kalian. Setelah terinstall, Anda klik icon aplikasi Zoom. Maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Join a meeting digunakan apabila Anda ingin bergabung ke dalam meeting orang lain. Sign up digunakan apabila Anda belum pernah mendaftar akun Zoom. Sign in digunakan apabila Anda pernah mendaftar akun Zoom. Karena saya sebelumnya pernah mendaftar aplikasi Zoom, maka saya akan klik sign in. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Anda harus memasukkan alamat email dan juga password Anda. Anda juga bisa menggunakan akun SSO, Google, ataupun akun Facebook Anda. Nah, saya akan mencoba menggunakan akun Google saya. Baik, karena di dalam handphone saya terdapat 3 akun, maka saya akan memilihnya salah satu saja. Saya akan memilih yang tengah. Nah, setelah itu Anda klik tulisan Launch Zoom. Maka akan otomatis terconnecting. Lalu saya akan jelaskan apa-apa saja yang ada pada tampilan ini. Jadi, new meeting digunakan apabila Anda ingin memulai meeting baru bersama teman-teman Anda. Join digunakan apabila Anda ingin bergabung ke dalam meeting orang lain. Schedule digunakan apabila Anda ingin menjadwalkan meeting Anda. Screen share digunakan apabila Anda ingin membagikan apa-apa yang ada pada tampilan layar, handphone, ataupun komputer Anda. Nah, karena saya ingin mulai meeting baru, maka saya akan klik New Meeting. Lalu, Start Meeting. Nah, maka akan terconnecting seperti ini. Ini adalah tampilan kalian. Karena saya ingin mematikan kamera saya, maka saya harus mengklik Stop Video yang ada pada taskbar bawah. Nah, maka akan muncul gambar profil Anda sendiri. Nah, saya akan jelaskan apa saja yang ada di dalam Zoom ini. Jadi, di atas ada tombol volume. Anda bisa mematikan ataupun menyalakannya. Setelah itu ada tulisan Zoom. Tulisan Zoom ini berisikan meeting ID, host, password, invite link, partisipan. Biasanya apabila Anda ingin mengundang orang lain untuk bergabung ke dalam meeting Anda harus membagikan meeting ID ataupun password dan juga dapat bisa menggunakan invite link. Akan saya tutup kembali. Nah, setelah itu ada tombol End. Tombol End di sini untuk mengakhiri pertemuan atau meeting kalian. Ada yang namanya End Meeting for All, digunakan apabila Anda sudah menjadi host ke dalam meeting tersebut. Maka secara otomatis semua partisipan yang ada pada meeting tersebut akan keluar. Lalu Leave Meeting digunakan apabila hanya Anda saja yang ingin keluar dari meeting tersebut. Nah, setelah itu saya akan jelaskan yang ada pada taskbar bawah. Jadi ada tombol Mute. Mute digunakan apabila Anda ingin menyalakan atau mematikan mikrofon, handphone, ataupun komputer Anda. Setelah itu, Start Video seperti yang saya lakukan tadi untuk mematikan ataupun menyalakan kamera Anda. Lalu Share digunakan apabila Anda ingin membagikan sebuah dokumen maupun Google Drive, Microsoft OneDrive, Box, foto, ataupun yang lainnya sesuai kebutuhan Anda. Setelah itu, partisipan digunakan apabila Anda ingin melihat siapa-siapa saja orang yang bergabung ke dalam meeting Anda. Saya akan close terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada More. More biasanya digunakan apabila Anda ingin melakukan chatting kepada orang lain. Misalnya saya akan mengetikkan tulisan halo. Halo, lalu saya klik send.
maka secara otomatis orang-orang atau partisipan yang bergabung ke dalam meeting Anda akan dapat menerima dan juga membaca chat milik Anda. Saya akan close terlebih dahulu. Nah, itu tadi cara penggunaan aplikasi Zoom. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Telegram. Jadi, Anda harus menginstal aplikasi Telegram ke dalam handphone Anda. Setelah terinstall, bisa mengklik icon Telegram dan akan muncul tampilan seperti ini pada awalnya. Anda bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai keinginan kalian. Nah, lalu apabila Anda ingin memulainya, klik saja mulai percakapan. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Nah, setelah itu masukkan nomor telepon Anda. Tentunya nomor telepon yang dimaksud. Klik tanda panah ke kanan. Lalu nanti akan muncul kode verifikasi yang Anda terima melalui pesan message. Nah, saya sudah mendapatkan kodenya. Masukkan. Jika kode verifikasi benar, maka akan langsung masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini saya sudah pernah melakukan chatting dengan beberapa orang ataupun Telegram biasanya sudah otomatis akan mengupdate kontak-kontak kita yang sudah kita simpan ada di kontak kita. Nah, saya menjelaskan. Jadi untuk menggunakan Telegram, kalian klik tanda segitiga di pojok kanan atas. Di sini ada untuk pengaturan profil, kalian bisa mengklik tanda yang ada di tanda seperti tanda panah di bawah. Nah, itu adalah tampilannya. Setelah itu untuk Anda yang ingin membuat grup baru, Anda bisa menambahkan teman-teman Anda yang ada di kontak Anda. Grupnya secret chat baru untuk melakukan percakapan secara rahasia dengan kontak adalah siapa-siapa saja yang ada dalam kontak tersimpan Anda. Nah, setelah itu ada panggilan. Panggilan biasanya berisi riwayat panggilan yang telah Anda lakukan. Misalnya panggilan masuk, panggilan keluar, maupun panggilan tidak terjawab. Setelah itu ada juga pesan tersimpan. Ini digunakan untuk pesan-pesan yang Anda simpan sebelumnya. Pengaturan di sini Anda bisa mengatur beberapa hal, yaitu nomor telepon. Misalnya nomor telepon Anda ganti, Anda bisa melakukan reset di aplikasi atau di pilihan menu setting. Setelah itu ada pilihan untuk mengubah username dan juga bio Anda. Setelah itu Anda juga bisa mengatur tentang notifikasi, privacy, data, ataupun yang lainnya. Teman-teman adalah untuk menambahkan teman-teman yang bergabung. Lalu tombol search yang ada di bagian kanan atas digunakan untuk mencari siapa saja yang ingin Anda cari dalam kontak Anda. Misalnya saya ingin mencari nama teman saya yaitu Sela. Nah, akan ada di sini namanya Sela. Saya akan klik. Baru saya bisa melakukan
WhatsApp, Anda bisa mengklik bagian profil teman Anda tersebut, lalu akan muncul tombol video, tombol telepon, ataupun tombol untuk pilihan lainnya, misalnya untuk membagikan kontak, memblokir, mengedit kontak, mengedit namanya, ataupun hapus kontak, dan yang lainnya. Dan menggunakan aplikasi Telegram sangat mudah, yaitu hampir keseluruhannya sama seperti bagaimana cara kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Namun, kelebihan dari aplikasi Telegram yaitu menurut saya adalah lebih menghemat data, dan juga kalian dapat menonton film-film ataupun drama yang ingin kalian tonton. Kalian juga bisa bermain game melalui aplikasi dengan cara kalian search nama game ataupun drama yang ingin kalian tonton atau kalian mainkan. Misalnya saya ingin bermain werewolf, maka pada tombol search saya akan ketikkan werewolf. Nah, banyak sekali grup-grup tentang werewolf di sini. Saya bisa masuk, misalnya saya pilih salah satu dan saya bisa klik tombol bergabung. Maka secara otomatis kalian akan diberi petunjuk oleh admin-admin atau anggota yang lain yang sudah masuk atau bergabung di dalam grup werewolf tersebut. Misalnya juga saya ingin Selanjutnya adalah cara mencuci tangan yang benar. Pertama adalah basahi kedua tangan menggunakan air mengalir yang bersih. Setelah itu, gunakan sabun di atas telapak tangan. Gosok-gosok hingga mengeluarkan busa. Pertama yaitu yang harus dilakukan adalah gosok bagian luar tangan atau punggung tangan sebelah kanan dan kiri. Setelah itu gosok-gosok bagian dalam telapak tangan. Dan juga selanjutnya adalah menggosok buku-buku jari tangan. Lalu, putar-putar daerah jempol sebelah kanan dan kiri. Bersihkan juga ujung kuku pada telapak tangan. Yang terakhir adalah gosok pergelangan tangan sebelah kanan dan kiri. Jika sudah selesai, basuh atau bilas telapak tangan menggunakan air mengalir yang bersih hingga busa hilang. Yang terakhir adalah keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu ataupun lap bersih. Sekian video program kerja kakak saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.